Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Sejarah Pendidikan Islam. Saya Mutmina Ramadana, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris 1 semester 2. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, yaitu sebuah dinasti besar yang berkuasa pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Jadi Bani Umayyah itu merupakan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pusat pemerintahnya ada di Damaskus, Suriah. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam sangat luas, mencakup 3 daerah, yaitu Asia, Eropa, serta Afrika. Pendidikan Islam pada Bani Umayyah mulai berkembang secara sistematis. Awalnya masih berbasis masjid dalam rumah-rumah ulama, namun kemudian berkembang ke bentuk lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab serta halaqah. Apa sih kutab itu? Jadi, kutab adalah lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan anak-anak membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Disinilah anak-anak muslim mulai mendapat pendidikan sejak usia dini. Jadi guru di kutab itu disebut mu'alim dan biasanya mengajar di rumah ataupun di masjid. Dan selanjutnya pendidikan menengah dan atau tinggi yaitu halaqah. Jadi para pelajar setelah lulus dari kutab akan melanjutkan di majelis ilmu atau halaqah. Jadi belajarnya dilakukan secara berkelompok dalam lingkaran dan dipimpin oleh seorang ulama. Ya, materi yang diajarkan tidak hanya agama, tetapi juga ilmu bahasa, sejarah, kedokteran, matematika, serta filsafat. Jadi pemerintah Bani Umayyah belum secara langsung mengelola pendidikan, tapi mereka mendukung melalui pembangunan masjid dan memfasilitasi ulama. Beberapa khalifah juga memberi beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Jadi bahasa apa sih yang dipakai pada masa tersebut? Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam pendidikan tersebut. Dan pada masa ini juga mulai dilakukan penerjemah buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab sebagai fondasi awal ilmu pengetahuan Islam klasik. Jadi adapun beberapa ulama besar muncul pada masa ini seperti Al-Hasan Al-Basri, yaitu ahli tafsir dan tasawuf. Terus yang kedua ada Ibnu Syihab Al-Zuhri, merupakan pelopor kodifikasi hadis. Mereka aktif mengajar dan membentuk jaringan keilmuan Islam awal. Jadi dapat disimpulkan sistem pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di masa berikutnya. Meski belum tersentralisasi, pendidikan tetap berkembang pesat karena dorongan semangat keilmuan dan dukungan dari pemerintah serta peran aktif para ulama. Jadi demikian video pembelajaran kita tentang sistem pendidikan Islam pada dinasti Bani Umayyah. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.